Victoria Hayes, wanita paling berkuasa di gedung itu, sedang tertidur di bahunya. Ethan Brooks tidak bergerak, tidak bernapas terlalu keras, hanya duduk di sana dalam keheningan mati ruang rapat kosong pukul 1 dini hari, merasakan beban kepala Victoria Hayes bersandar padanya dan mencoba mencari tahu bagaimana seluruh dunianya baru saja bergeser dalam rentang 10 detik. Karena saat itulah ponselnya menyala dan pesan yang tak seharusnya dia lihat mengubah segala yang dia kira dia tahu tentang wanita itu. Rapat itu sudah berlangsung 6 jam. Ethan Brooks tahu itu karena dia sudah mengawasi jam di dinding di belakang kepala Victoria sejak jam 7 malam. Bukan karena bosan, tapi karena tepat jam 9:15, putrinya Amara seharusnya menelepon mengucapkan selamat malam. Usianya 8 tahun, dan dia masih melakukan itu setiap malam tanpa gagal. Dan Ethan tak pernah sekalipun melewatkannya dalam 4 tahun. Tidak sejak ibunya meninggal. Dia melirik ponselnya di bawah meja konferensi. Jam 10:04. Dia sudah melewatkannya hampir 4 jam. Brooks, suara Victoria memotong ruangan seperti pisau. Proyeksi pendapatan untuk akun Tenggara. Aku butuh angka yang direvisi sebelum kita selesai. Dia tidak terkejut. Dia membuka spreadsheet di laptopnya, memutar layar ke tengah meja, dan menjelaskan angka-angka itu dengan suara stabil dan terukur, meski dadanya terasa seperti ada yang duduk di atasnya. Itu pekerjaannya. Itu selalu menjadi pekerjaannya. Di sekelilingnya, 5 menir lain terlihat seperti orang yang belum tidur berhari-hari karena memang begitu. Marcus Webb sudah melepas dasinya sejak jam ketiga. Sandra Cho sudah melepas sepatunya di bawah meja. Derek Owens berhenti mencatat sejam lalu dan hanya menatap dinding dengan ekspresi kosong seorang pria yang diam-diam sudah berdamai dengan akhir. Tapi Victoria Hayes tidak bergerak. Dia duduk di kepala meja dengan postur yang sama sejak jam 7, tulang punggung tegak, tangan terlipat, mata tajam. Ethan sudah bekerja di bawahnya selama 3 tahun 2 bulan. Dia tahu kebiasaan-kebiasaannya. Cara dia mengklik penanya 2 kali ketika akan menantang sesuatu. Tarikan kecil di sudut mulutnya ketika sebuah angka membuatnya terkesan tapi dia tak ingin kau tahu itu. Dia sudah belajar membacanya sama seperti kau belajar membaca cuaca. Bukan karena kau mengaguminya, tapi karena kau perlu bertahan menghadapinya. Jalankan aku melalui kompresi marin ketiga, katanya tanpa mendongak. Dia menjalankan Nia. Jam 12:30, Marcus sudah pergi. Sandra menyusul jam 12:45. Derek sempat tertidur di kursinya sebelum tersentak bangun dan menggumamkan sesuatu tentang Uber. Jam 1 pagi, tinggal mereka berdua. Ethan menghabiskan sisa kopinya, sudah lama dingin, dan membuka tab baru untuk memeriksa kalender sekolah Amara. Kelasnya ada karya wisata Jumat. Dia sudah menjadwalkan libur pagi, tapi ingin memastikan surat izin sudah masuk melalui portal orang tua. Angka Tenggara lebih kuat dari yang kuperkirakan. Dia main dongga. Victoria masih di kepala meja, tapi ada yang berbeda. Penanya sudah diam. Kacamatanya sudah dilepas. Dia menekan pangkal hidungnya dengan 2 jari. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Ethan melihat sesuatu di wajahnya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Kelelahan. Bukan jenis yang dipoles yang ditampilkan orang berkuasa saat ingin terlihat bisa dijangkau. Kelelahan yang sungguhan. Terima kasih, katanya pelan. Sudah tinggal? Itu pekerjaannya, katanya. Tidak? Dia meletakkan kacamatanya di meja. Yang lain sudah pergi. Itu juga pekerjaan mereka. Ethan tidak menjawab. Dia menutup laptopnya setengah dan bersandar di kursinya, mengamatinya dengan cara yang biasanya tak pernah dia izinkan pada dirinya sendiri. Tapi ini jam 1 pagi dan mereka berdua sendirian. Dan dia terlihat, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun mengenalnya, seperti manusia biasa. Bagaimana kabar Amara? Tanyanya. Ethan berkedip. Victoria tak pernah bertanya tentang Amara selama jam kerja. Dia baik, katanya hati-hati. Dia kehilangan gigi susu pertamanya minggu lalu. Dia sangat serius soal itu. Sesuatu bergeser di ekspresi Victoria. Kilatan, hampir senyum. Tapi dia menangkapnya sebelum mendarat. Dia 8 tahun sekarang, kata Victoria. 8,5, kata Ethan. Dia mengingatkanku tentang setengahnya setiap kesempatan. Kali ini, hampir senyum itu berhasil sedikit lebih jauh. Kau harus pulang, kata Victoria.
Aku akan menyelesaikan ringkasan akhir sendiri. Aku bisa tinggal. Pulang, katanya. Dia mengangguk, mulai menutup tab-tabnya. Tapi kemudian dia mendengarnya. Hembusan napas lembut dan tak salah lagi dari seseorang yang tertidur. Dia berbalik. Victoria Hayes, CEO Hayes Meridian Solutions, wanita yang pernah dia saksikan sendiri memimpin panggilan Dewan Direksi jam 6 pagi tanpa persiapan dan keluar dari itu setelah menegosiasi 3 syarat kontrak yang menguntungkan mereka. Tertidur di kursinya. Kepalanya jatuh ke kiri, ke arah bahunya. Ethan tidak bergerak cukup cepat. Atau mungkin dia tidak bergerak sama sekali karena ada bagian dari dirinya, bagian diam yang terkubur, tak ingin melakukannya. Kepala Victoria bersandar ke bahunya dengan beban yang entah bagaimana ringan sekaligus total. Cara orang tidur selalu begitu, benar-benar menyerah, benar-benar tak terjaga. Ethan berani bernapas. Dia tidak membangunkannya. Dia meraih jasnya perlahan dari belakang kursinya dan meletakkannya di bahu Victoria. Dia tidak bergerak. Kemudian ponselnya menyala. Dia meraihnya secara otomatis. Pemberitahuan itu adalah pesan teks, tapi nama di jendela pratinjau bukan kontak di ponselnya. Itu namanya sendiri, Ethan. Hanya itu, hanya namanya. Tapi ikon aplikasi memberitahunya bahwa itu bukan pesan untuknya. Itu pesan dari ponsel Victoria, yang dia tinggalkan tak terkunci di meja ketika dia tertidur. Layar itu menyala dengan draft yang sedang dia tulis, pesan yang belum dia kirim. Dia membacanya sekali, lalu membacanya lagi, lalu meletakkan ponselnya sangat hati-hati di meja dan menatap dinding di seberangnya. Aku tahu aku tak akan pernah mengirim ini, tapi aku sudah mengamatimu menahan hidupmu tetap utuh selama 3 tahun, dan kupikir aku sudah jatuh cinta padamu selama hampir 2 tahun dari itu. Aku tidak mengatakannya karena tidak ada apapun tentang posisiku yang membiarkanku mengatakannya, tanpa itu menjadi sesuatu yang tak bisa kau tolak. Dan kau layak agar setiap pilihan menjadi milikmu. Layar ponsel itu gelap. Napas Victoria pelan dan teratur di bahunya. Ethan duduk dalam keheningan ruang rapat itu untuk waktu yang lama. Dia sudah menghabiskan 3 tahun membangun gambaran yang bersih dan efisien tentang wanita ini. Presisi, menuntut, adil dalam arti teknis. Tapi hangat, lembut, jenis orang yang menulis pesan yang tak pernah terkirim pada pria yang bekerja dengannya dan khawatir apakah dia merasa bebas untuk menolak. Dia tak pernah sekalipun mempertimbangkan itu. Dia memikirkan waktu 7 bulan lalu ketika panggilan surat datang dari sekolah Amara, demam ringan. Tak serius, tapi cukup untuk dia perlu pulang. Dan Victoria sudah berdiri di luar kantornya ketika dia selesai menelepon dan berkata dengan suara ruang rapat datar itu, "Pergilah, aku akan mengurus rapat jam 3. Dia berpikir itu efisiensi. Dia memikirkan tinjauan jadwal kuartalan bulan Maret lalu ketika dia menyadari minggu perjalanan paling berat telah dipindahkan. Bukan olehnya, ke bulan-bulan di mana kalender sekolah Amara tak menunjukkan acara besar. Dia memikirkan pagi ketika dia datang dengan tidur 2 jam setelah malam buruk, dan Victoria menyerahkan kopi jam 8 pagi, meletakkannya di mejanya tanpa kata, dan pergi. Victoria berik sedikit. Tangannya bergerak, gerakan kecil tak sadar, dan bersandar dekat lengannya. Dia mengeluarkan suara pelan yang bukan kata-kata. Ethan tetap diam. Kota berdengung di luar jendela. Dia memikirkan istrinya, Danielle. Danielle keras tentang cinta. Dia mengatakannya dan menunjukkannya dan berdebat tentangnya dan tertawa tentangnya. Dan dia tak pernah sekalipun membiarkan Ethan bertanya-tanya bagaimana perasaannya. Itu melelahkan dan elektrik dan sepenuhnya miliknya. Dia selalu berasumsi tanpa mengucapkannya bahwa cinta hanya terlihat seperti itu, bahwa apapun yang lebih diam bukan hal yang sama. Victoria bergerak lagi. Kali ini matanya terbuka. Dia bingung selama tepat 2 detik. Kemudian matanya menemukan matanya. Victoria duduk tegak. Jasnya melorot dari bahunya dan dia menangkapnya sebelum jatuh, memegangnya di pangkuannya. "Aku?" Dia mulai. "Kau tertidur?" kata Ethan sederhana. Hampir jam 2. Dia tidak mengatakan apapun sejenak. Ketika dia mendongak, wajah CEO sudah kembali. "Jasmu?" katanya dan menyerahkannya kembali. Dia menggembungnya. "Aku akan menyiapkan ringkasan itu besok pagi," katanya. "Victoria." Dia berinci. Dia hampir tak mengatakannya. "Terima kasih." Akhirnya dia berkata, "Untuk kopi bulan Februari lalu,
pagi setelah malam buruk itu. Sesuatu bergerak di wajahnya. Kau memperhatikan? Katanya. Aku memperhatikan, katanya. Dia menatapnya lama. Lalu dia mengangguk sekali dan berbalik kembali ke laptopnya dan momen itu tertutup, seperti pintu yang tak pernah terbuka sama sekali. Tapi Ethan Brooks berjalan keluar ruang rapat itu ke lorong sunyi lantai 23, menekan tombol lift, dan berdiri di sana menatap pantulan dirinya di pintu logam mengilap dan tahu tanpa keraguan bahwa gambaran itu telah berubah. Perjalanan pulang ke Decatur memakan waktu 42 menit. Dia memikirkan pesan itu sepanjang jalan pulang. Bukan membedahnya, dia belum siap untuk itu, tapi hanya memegangnya. Kau layak agar setiap pilihan menjadi milikmu. Rene tertidur di sofa ketika dia masuk. Dia menyelimutinya dan berdiri di dapur sejenak, tanpa melakukan apa-apa secara khusus. Lalu dia pergi ke kamar Amara. Dia tersebar di ranjangnya seperti hanya anak-anak yang bisa tidur. Ayah, suaranya kecil dan setengah tertidur. Ya, sayang, aku pulang. Kau melewatkan selamat malam, katanya tanpa tuduhan. Hanya melaporkan. Aku tahu, maafkan aku. Tak apa. Jida, apakah bosmu masih galak? Dia memikirkan seorang wanita yang tertidur di bahunya dan pesan yang tak terkirim dan jas dan secangkir kopi yang ditinggalkan di meja tanpa kata. Kurasa dia tidak galak, katanya. Amara membuat suara pertimbangan mengantuk. Kalau begitu kenapa kau selalu terlihat lelah saat pulang dari rapatnya? Dia hampir tertawa. Tidur lagi, katanya lembut. 3 hari berlalu sebelum Ita mengatakan sepatah kata pun pada siapapun tentang apa yang dilihatnya. Pagi setelah ruang rapat itu, dia masuk ke Highest Meridian jam 8:47 seperti Senin biasa. Dia menghadiri rapat berdiri jam 10 di mana Victoria duduk di kepala meja dengan blazer arang, mendiskusikan proyeksi Q4 dengan presisi terfokus seseorang yang sama sekali tidak tertidur di bahu menir operasinya 6 jam lalu. Dia tidak menatapnya berbeda. Dia juga tidak menghindarinya. Dia memanggilnya 2 kali untuk pembaruan, melanjutkan ketika dia menjawab, dan ketika rapat berakhir, dia mengumpulkan catatannya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ethan kembali ke mejanya dan menatap monitornya selama 10 menit sebelum menyadari dia belum membuka satu file pun. Pada hari Kamis, dia sedang di tengah panggilan telepon ketika pintu kantornya terbuka. Victoria bersandar di ambang pintu. Dia tidak memegang berkas atau tablet. Dia hanya berdiri di sana mengamatinya bekerja dengan ekspresi yang bertahan tepat 3 detik sebelum dia menyusunnya kembali menjadi netral dan mengangkat satu jari. Aku akan menunggu. Dia menyelesaikan panggilan itu. Kau tak perlu menunggu di luar, katanya. Aku tahu. Dia melangkah masuk. Kau menangani Okafor dengan baik. Dia meletakkan sebuah map di ujung mejanya. Tinjauan kinerja kuartalan, katanya. Kau 3 bulan lebih awal untuk pertimbangan. Kenaikan gaji. Dia membuka sampulnya, membaca baris pertama. Kepemimpinan luar biasa di bawah tekanan operasional berkelanjutan. Jimeng Dongga menatapnya. Kau memindahkan minggu perjalananku, katanya. Dia berinci. Ruangan menjadi sangat sunyi. Kau punya seorang putri, katanya. Ja. Tapi putrimu kehilangan ibunya dan kau tak punya orang lain yang bisa menutupinya. Aku memeriksa kalender dan itu masuk akal secara operasional untuk mendistribusikan kembali beban perjalanan di mana dampaknya akan paling rendah. Dia berinci. Itu keputusan logistik. Benarkah? Katanya. Itu bukan pertanyaan. Mereka berdua tahu itu bukan pertanyaan. Victoria menatap matanya. Sesaat. Hanya sesaat, granit itu retak dan di bawahnya ada sesuatu yang diam dan pasti dan sepenuhnya tak terjaga. Lalu dia mengangguk sekali. Baca tinjauan itu, katanya, dan dia pergi. Malam itu, dia menelepon adiknya. Rene, aku perlu memberitahumu sesuatu. Dia menceritakan semuanya. Ruang rapat, pesan itu, map, minggu perjalanan, konferensi. Kopi yang ditinggalkan di mejanya jam 8 pagi di pagi terburuk tahun itu. Ketika dia selesai, Rene diam lama. Wanita ini sudah diam-diam merawatmu dan putrimu selama 2 tahun tanpa diminta, tanpa mengatakan sepatah kata pun, tanpa mengharapkan apapun kembali, kata Rene. Dan aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan tentang itu. Tidak ada, katanya. Dia bosku.
Dia orang yang sedang jatuh cinta padamu, Ethan, dan kau sudah berpura-pura tidak merasakan apapun selama berapa lama tepatnya. Dia membuka mulutnya lalu menutupnya lagi. Keheningan mengatakan segalanya. Aku akan tidur, kata Rene. Tapi Ethan, jangan sia-siakan itu. Kau hanya mendapat begitu banyak orang yang mencintaimu dengan cara diam. Kebanyakan orang bahkan tak pernah mendapatkan satu pun. Keesokan paginya, dia masuk ke Hyatt Meridian 17 menit lebih awal dan langsung ke kantor Victoria di lantai 23. Tinjauan itu, katanya, menyeluruh, kau membacanya. Aku membacanya. Dia menunggu. Aku ingin mengatakan sesuatu, katanya. Sesuatu bergeser di wajahnya. Hampir geli, hampir waspada sekaligus. Baiklah, katanya. Kau menutupi untukku di makan malam klien bulan April, pertunjukan sekolah. Aku tahu itu sekarang. Dia mengamatinya. Konferensi bulan September, kalender perjalanan, kopi itu. Gia Berinci. Kopi itu tanggal 17 Februari. Aku tahu tanggal persisnya karena itu pagi setelah Amara terbangun jam 3 pagi menangis untuk ibunya. Jeda lain, kau tidak bertanya. Kau hanya meninggalkannya di sana. Victoria menjadi sangat diam. Bagaimana kau? Dia mulai. Aku memperhatikan lebih dari yang kutunjukkan, katanya. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa dengan itu. Ethan, katanya. Suaranya hati-hati, setiap kata ditempatkan dengan presisi. Aku ingin sangat jelas bahwa aku tak pernah membuat keputusan-keputusan itu dengan apapun selain. Aku tahu, katanya, itu bukan yang kukatakan. Lalu apa yang kau katakan? Dia menatapnya, benar-benar menatapnya. Bukan sang CEO, bukan gelarnya, tapi orang yang telah menghabiskan 2 tahun membangun dinding diam di sekitarnya dan putrinya dan menyebutnya logistik. Aku mengatakan terima kasih, katanya, sungguh-sungguh bukan yang profesional. Victoria Hayes, yang pernah dia saksikan menahan ruangan selama audit dewan yang bermusuhan tanpa berkedip, menatapnya sekarang dengan ekspresi yang sepenuhnya tak terjaga selama 3 detik penuh. Lalu dia menatap mejanya. Sama-sama, katanya Pellen. 2 minggu berikutnya berbeda dengan cara yang tak diakui keduanya secara langsung. Dia mulai memperhatikan lebih banyak karena dia memperhatikan dengan cara berbeda sekarang. Dia bekerja lebih keras dari siapapun di lantai itu setidaknya 2 kali lipat. Dia makan siang di mejanya setiap hari tanpa kecuali. Dia menolak setiap kumpul tim sepulang kerja. Dia berjalan sendirian ke lift setiap malam dan berdiri di lorong sunyi dengan ekspresi yang hanya bertahan sampai pintu terbuka lalu menghilang sepenuhnya. Gia kesepian. Dia tak tahu bagaimana dia melewatkannya. Pada suatu Selasa di minggu ketiga Oktober, Amara meneleponnya saat istirahat makan siang, yang hampir tak pernah dia lakukan dari sekolah kecuali ada yang salah. Ayah, suaranya kecil dan tegang. Hey, PA. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Chloe bilang sesuatu saat makan siang dan aku tak tahu harus membalas apa dan sekarang aku merasa buruk. Apa yang dia katakan? Jida. Dia bilang dia akan mendapat tarian ibu dan ayah di resitalnya karena orang tuanya sudah bersatu kembali. Dan dia bertanya siapa yang akan melakukan tarian ibu untukku. Jeda lebih panjang. Aku bilang aku tak butuh itu. Tapi lalu aku pergi ke kamar mandi dan sudah di sini sejak tadi. Ethan menitap matanya. Amara, katanya, kau tahu apa yang kupikirkan? Kupikir kau menanganinya dengan tepat. Kau mengatakan kebenaran. Kau tak butuh tarian ibu dan ayah. Kau butuh ayah yang datang setiap kali. Dan aku akan ada di sana setiap kali. Dengar aku. Dah. Sedikit isakan. Baiklah. Kau mau aku menjemputmu? Tidak, aku baik-baik saja. Ada matematika berikutnya. Jida, ayah, dah. Menurutmu apakah suatu hari kita bisa punya lebih banyak orang di keluarga kita? Dia duduk sangat diam. Orang seperti apa? Tanyanya hati-hati. Entahlah, seperti seseorang yang ingin datang ke acara-acara, seseorang yang menunjukkan diri. Ya, katanya setelah sesaat, kupikir suatu hari mungkin kita bisa. Panggilan jam 4 sore berlangsung lama. Ketika Victoria menutup rapat, sudah hampir jam 6. Rapat bagus, katanya.
Dia berhenti di sampingnya di dekat printer. Bagaimana kabar Amara? Dia menatapnya. Dia meneleponku dari sekolah hari ini, katanya. Victoria terdiam. Apakah dia baik-baik saja? Ya, dia anak yang tangguh. Dia mengambil halaman pertama dari printer. Seorang teman mengatakan sesuatu yang menyakiti perasaannya. Dia ingin mendengar suaraku. Victoria diam sejenak. Dia meneleponmu, katanya lembut, di tengah hari sekolah. Karena dia membutuhkanku. Dia selalu meneleponku. Aku tahu. Dia bertanya sesuatu padaku hari ini, katanya. Tak yakin kenapa dia menceritakan ini padanya. Dia bertanya apakah menurutku suatu hari kami mungkin punya lebih banyak orang dalam keluarga kami. Victoria tak mengatakan apapun. Dia 8 tahun, katanya. Apa yang kau katakan padanya? Dia mengangkat sisa hasil cetakan. Aku bilang, ya, kupikir suatu hari kami mungkin. Dia mendongak dan mendapatinya menatapnya dengan ekspresi itu yang tak terjaga. Kali ini dia tak berpaling. Kali ini, tak satu pun dari mereka melakukannya. Panggilan itu datang pada Jumat pagi jam 9:22 dari Richard Calaway, penghubung Dewan Hayes Meridian. Brooks, suara Calaway adalah jenis suara yang telah menghabiskan puluhan tahun di ruangan di mana segalanya adalah negosiasi. Ada percakapan restrukturisasi terjadi di tingkat Dewan. Awal, belum ada yang resmi, dan namamu muncul dalam konteks ekspansi Divisi Tenggara. Mungkin ada peluang kepemimpinan yang layak didiskusikan. Jida, aku ingin transparan denganmu. Ada beberapa kekhawatiran yang diangkat tentang struktur operasional tim eksekutif saat ini. Kekhawatiran seperti apa? Tanyanya. Calaway berhenti satu ketukan terlalu lama. Kekhawatiran proses tentang kedekatan antara pengambilan keputusan eksekutif dan manajemen menengah. Ethan duduk dengan itu selama 3 detik. Dimengerti? Katanya. Panggilan berakhir. Ethan meletakkan ponselnya di mejanya dan menatapnya. Seseorang di dewan itu telah memperhatikan sesuatu, telah memperhatikan penyesuaian jadwal, kalender yang terlindungi, pola diam keputusan yang semuanya condong sedikit ke arah satu manner operasi dengan putri dan istri yang meninggal. Dan mereka membingkainya sebagai favoritisme. Dia berjalan ke kantor Victoria. Aku baru saja mendapat panggilan dari Calaway. Otot di rahangnya bergerak hampir tak terlihat. Dia menceritakannya kata demi kata. Ketika dia selesai, dia diam lama. Sudah berapa lama kau tahu? Tanyanya. Kira-kira selama kau tahu, kutebak. Aku telah mengelola penyesuaian jadwal melalui rotasi EA standar, katanya. Tidak ada jejak langsung. Victoria, dia menjaga suaranya tetap rata. Itu bukan yang kutanyakan padamu. Dia diam sepenuhnya. Aku bertanya, katanya hati-hati, apakah kau baik-baik saja? Dan pertanyaan itu mendarat padanya seperti sesuatu yang tak dia antisipasi. Tidak, akhirnya dia berkata. Aku tidak terlalu baik-baik saja. Dia mengangguk. Aku perlu mengatasi ini, katanya, sebelum ini menjadi sesuatu yang formal yang mempengaruhimu. Ini masalahku untuk diselesaikan. Itu bukan penolakan. Itu perlindungan. Kau menatapnya. Itu yang selalu kau katakan. Akhir pekan berlalu dengan cara akhir pekan berlalu ketika kau seorang ayah tunggal. Dia membawa Amara ke kelas tarinya Sabtu pagi, lalu ke pasar tani, lalu ke rumah ibunya di Stone Mountain. Senin pagi, dia masuk ke Hayes Meridian jam 8:47. Marku sudah ada, yang tak biasa. Dia berdiri di luar kantor Ethan, bukan di dalamnya. Rapat SDM, kata Markus pelan. Jam 8:55, ruang konferensi B. Itu 8 menit lagi. Ethan, mereka mengumumkan restrukturisasi. Ini hari ini. Ethan berdiri sangat diam. Siapa yang memberitahumu? Sandra Dengadari Kolom EA Semalam. Sudah selesai. Dewan menyetujuinya hari Kamis. Jida, mereka memindahkan divisi Tenggara di bawah struktur eksekutif baru. Kau ditawari posisi kepala operasi. Dia ragu, yang secara teknis adalah promosi. Ethan menatap ke ujung lorong menuju kantor Victoria. Lampionnya menyala. Dia sudah tahu sejak Kamis. Kemarahan datang cepat dan diam.
Dia berjalan melewati Markus tanpa sepatah kata pun ke kantornya. Dia mendorong pintu terbuka. Dia menatap Nia. Dia tahu dari wajahnya. Kau menyetujuinya hari Kamis, katanya. Dia meletakkan penanya. Kau tidak memberitahuku. Tidak, struktur pelaporan adalah masalahnya. Suaranya stabil, terkendali. Kekhawatiran Dewan adalah tentang kedekatan antara pengambilan keputusan eksekutif dan peranmu. Transfer ini menyelesaikannya. Jangan lakukan itu, katanya. Jangan berikan aku presentasi Dewan. Tidak sekarang. Tidak di sini. Dia menatapnya di seberang meja. Dan untuk sesaat, momen itu lagi, yang terus dia tangkap, dan dia terus mencoba menutupnya. Ketenangan itu jatuh, dan yang ada di bawahnya lelah dan pasti dan diam-diam hancur. Aku membuat keputusan terbaik yang bisa kubuat, katanya. Aku tahu itu, dia menjaga suaranya rata. Aku tahu itu persis yang kau lakukan. Lalu kenapa kau marah? Karena kau melakukannya sendirian, katanya lagi. Ruangan menahan itu. Aku perlu kau pergi ke rapat SDMMU. Akhirnya dia berkata. Baiklah, katanya. Dia pergi. Ponselnya berdering jam 2:47. Sekolah, perutnya jatuh sebelum wanita itu selesai mengucapkan halo. Pak Brooks, Amara terjatuh saat istirahat siang. Dia ada di struktur panjat dan kehilangan pijakan. Dia sadar dan berbicara, tapi kepalanya terbentur dan lengan kirinya bengkak. Kami memanggil ambulans sebagai tindakan pencegahan. Dia meminta ayah. Rumah sakit mana? Grady Memorial. Ethan sudah berdiri, sudah meraih jasnya. Dia melewati kantor Victoria. Pintunya terbuka. Dia sedang menelepon, berdiri di jendelanya. Dia tidak berhenti. Di lift, ponselnya berdering. Pesan dari nomor kantor yang tak dia kenali. Nomor langsungnya yang tak melewati sistem EA. Aku melihatmu pergi. Apakah itu Amara? Dia menjerit balik dengan sedetangan. Jatuh di sekolah. Cedera kepala. Grady Memorial. Perjalanan ke Grady memakan waktu 11 menit. Dalam lalu lintas normal, dia menempuhnya dalam 8 menit. Amara Brooks, 8 tahun, dibawa masuk oleh ambulans. Mereka membawanya masuk. Dia kecil di meja pemeriksaan, lengan kirinya beristirahat di perutnya, dibalut dengan bidai sementara. Ada perban di atas pelipis kanannya. Oh ya, suaranya dari menangis, tapi matanya jernih dan dia menjengkau dengan tangan baiknya begitu dia masuk melewati tirai. Dia menyeberang ruangan dalam 2 langkah dan menariknya hati-hati ke dalam dirinya. Aku di sini, katanya. Aku sudah menangkapmu. Aku jatuh, katanya. Aku tahu, sayang. Dokter UGD masuk jam 3:31. Dokter Reyes menjelaskan pada Ethan penilaian itu. Gegar otak ringan mungkin, tapi belum dikonfirmasi. Lengan lebih mengkhawatirkan, kemungkinan retak rambut di radius. Laserasi kepala superficial sudah dibersihkan dan ditutup. Amara harus dipantau untuk gejala gegar otak sepanjang malam. Dia sedang duduk di samping ranjang Amara, memegang tangan baiknya. Ketika dia mendengar hak kepatu di lantai linoleum di luar tirai, dia berbalik. Victoria Hayes Manufacturing. Dan masuk. Dia tidak mengenakan blazernya. Dia mengenakan blus putihnya. Rambutnya sedikit kurang rapi dari biasanya, dan dia membawa tas kertas kecil dari kedai kopi di lobi rumah sakit. Dia menatap Amara dulu. Bukan Ethan, Amara. Hai, kata Nia. Suaranya berbeda di sini. Lebih pelan. Bukan Sio. Apakah kau busayaku? Tanya Amara. Dulu, kata Victoria. Aku Victoria. Amara mempertimbangkan ini dengan keseriusan penuh seorang anak 8 tahun mengevaluasi orang baru. Kau terlihat berbeda dari yang kubayangkan. Bagaimana kau membayangkanku? Lebih menakutkan. Sesuatu terjadi di ekspresi Victoria. Aku akan berusaha kurang menakutkan, katanya. Dia menatap Ethan kemudian. Dan dalam tatapan itu, dalam 3 detik mereka menatap mata satu sama lain melintasi ranjang rumah sakit putrinya. Dia melihat segala yang tadi katakannya selama 3 tahun. Dia meletakkan tas itu di meja kecil di samping ranjang Amara. Coklat panas untukmu dan kopi. Aku tak tahu bagaimana kau minumnya, katanya pada Ethan. Hitam saja,
katanya. Amara sudah menjengkau coklat panas dengan tangan baiknya. Tunggu sampai agak dingin, kata Victoria dan menyesuaikan tutupnya secara otomatis. Cara seseorang melakukannya ketika mereka sudah memikirkan keamanan anak tanpa diminta. Apakah kau akan tinggal? Tanya Amara. Victoria menatapi Ethan. Dia mengangguk sekali. Kalau begitu ya, kata Victoria, aku akan tinggal. Dia menarik kursi kedua dan duduk. Amara mulai bercerita pada Victoria dengan kemudahan penuh anak yang telah memutuskan pada tingkat naluriah bahwa seseorang aman. Dia menceritakan tentang struktur panjat dan pegangan tangan mana yang basah dari hujan pagi. Dia menceritakan tentang Chloe dan situasi kapten tim yang ternyata terselesaikan menguntungkannya. Dia menceritakan tentang kristal-kristalnya. Victoria mendengarkan semuanya. Dia mengajukan pertanyaan sungguhan. Sinar X mengonfirmasi retak rambut jam 4:45. Teknisi ortopedi masuk jam 5:20. Amara memilih ungu tanpa ragu. Victoria memegang coklat panas selama pemasangan gips karena Amara membutuhkan tangan kanannya bebas. Jam 6:15, Dr. Reyes kembali dengan berkas pemulangan. Saat itu membantu Amara turun dari ranjang, ponselnya berdering. Marcus, aku di rumah sakit, katanya. Aku tahu. Dengar, suara Markus lebih rendah. Calawai mengadakan sesi Dewan Sekunder pagi ini saat kau di rapat SDM-MU. Tidak resmi. Mereka telah membangun berkas. Ethan, modifikasi jadwal, intervensi kalender, catatan kehadiran untuk acara yang tak terdaftar sebagai hari pribadimu. Seseorang melacaknya. Mereka akan menyajikannya sebagai bukti pelanggaran eksekutif. Kata pelanggaran mendarat seperti sesuatu yang dingin. Melawan highest meridian standar operasi eksekutif, tapi dia secara khusus. Dia berbalik kembali ke ruangan. Victoria sedang berjongkok sedikit setinggi Amara, menandatangani gips ungu itu. Aku perlu bicara denganmu, katanya. Tidak di sini. Mereka melangkah ke lorong. UGD bergerak di sekitar mereka cepat dan keras dan acuh tak acuh, dan di tengahnya, mereka berdiri cukup dekat untuk berbicara pelan dan terdengar. Calawai mengadakan sesi Dewan Sekunder pagi ini. Dia bilang mereka membangun berkas dokumentasi, penyesuaian jadwal, modifikasi kalender, catatan kehadiran. Mereka menyebutnya pelanggaran eksekutif. Wajah Victoria tak berubah. Rabu, katanya, bukan pertanyaan. Kau tahu ini akan datang. Aku tahu itu mungkin. Dia menatap masa lalunya di lorong sejenak, lalu kembali. Transfer itu dimaksudkan untuk menutup jendela eksposur. Tidak? Jika itu tidak, apa yang akan kau lakukan? Aku akan menyiapkan tanggapanku. Suaranya rata terkendali. Aku punya dokumentasi rasional operasional untuk setiap keputusan. Ini bisa dipertahankan. Victoria. Dia menunggu sampai dia menatapnya. Mereka tak tertarik pada rasional. Kau tahu itu. Mereka ingin narasi dan mereka sudah memutuskan apa itu. Dia tak mengatakan apa-apa. Kau tak bisa melawan narasi yang sudah ditentukan dengan memo operasional. Kau tahu bagaimana ini bekerja. Katakan padaku apa yang sebenarnya kau butuhkan, katanya. Bukan yang Dewan butuhkan, bukan yang Citra butuhkan. Apa yang kau butuhkan? Untuk sesaat, waktu yang lama, dia tak mengatakan apa-apa. Lalu, aku butuh seseorang untuk tidak menjadikan ini tentang menyelamatkanku. Aku tidak menawarkan untuk menyelamatkanmu. Lalu apa yang kau tawarkan? Dia menatapnya, langsung padanya. Aku menawarkan untuk berhenti membiarkanmu memikulnya sendirian. Katanya, itu berbeda, dan kau tahu itu berbeda. Sesuatu di wajahnya bergeser. Retak, Ethan, katanya, aku tahu apa yang kulihat di ponselmu, katanya. Di ruang rapat jam 1 pagi. Semua udara keluar dari lorong itu. Dia menatapnya. Aku tahu kau tak bermaksud aku melihatnya, katanya. Dan aku tahu kau telah memikulnya selama 2 tahun. Aku tak akan berpura-pura lagi bahwa aku tak melihatnya. Mata Victoria berbinar. Dia berkedip menahannya sekali dengan keras. Putrimu ada di sana, katanya pelan. Aku tahu di mana putriku. Dia menggila. Aku belum siap untuk...
Dia berhenti, memulai lagi. Aku memberitahumu sebagai orang yang melihatmu bukan sebagai karyawan, bukan sebagai seseorang di bawah struktur organisasimu, sebagai orang, bahwa kau tidak menangani hari Rabu sendirian. Itu saja, itu semua yang kukatakan sekarang. Dia diam sangat diam. Baiklah, akhirnya dia berkata, nyaris berbisik. Baiklah, katanya, mereka kembali ke Amara. Amara menatap keduanya sesaat lalu tak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengulurkan lengan baiknya pada ayahnya dan membiarkannya mengenakan mantelnya di atas gips itu dan menerima bantuan Victoria dengan resleting di kerahnya tanpa komentar. Mereka berjalan keluar dari Grady Memorial bersama jam 6:48. Amara meraih tangan Ethan dengan tangan kanannya. Dengan lengan gips dan semua yang canggung, dia menjengkau dan meraih tangan Victoria juga. Victoria berhenti berjalan tepat 1 detik. Lalu dia menggenggamnya. Amara tertidur di mobil sebelum mereka mencapai jalan tol. Ethan mengendarai mobil. Victoria duduk di kursi penumpang. Tak satu pun dari mereka berbicara sejenak. Dia menuliskan namamu di formulir kontak daruratku, kata Ethan pelan. Victoria berbalik menghadapnya. Perawat memberiku berkas masuk saat kami pergi. Di bawah kontak darurat sekunder di bawah Rene, Amara sudah menulis namamu, Victoria, dengan tulisannya sendiri. Gia Berinci. Perawat tak mengatakan apa-apa. Kupikir dia mengira kau keluarga. Keheningan panjang. Dia 8 tahun, kata Victoria pelan. Dia tidak tahu apa artinya itu. Dia tahu persis apa artinya itu, kata Ethan. Itu berarti seseorang yang menunjukkan diri. Mereka tiba di gedung apartemennya jam 7:24. Dia menggendong Amara masuk dari mobil. Victoria memegangi pintu. Dia menaruh Amara di ranjangnya tanpa membangunkannya. Kemudian dia kembali ke dapur di mana Victoria berdiri di dekat counter, lengannya terlipat longgar. Duduklah, katanya. Dia duduk. Dia menyiapkan air, menemukan 2 cangkir. Ceritakan tentang Rabu, katanya. Dia main gila. Dewan punya paket dokumentasi. Calawai dan 2 anggota lain telah membangunnya setidaknya 6 minggu, mungkin lebih lama. Gia Berinci. Mereka akan membingkainya sebagai pola favoritisme eksekutif. Menggunakannya untuk mendorong tinjauan tata kelola, yang memberi mereka alasan untuk merestrukturisasi wewenangku dan berpotensi tim eksekutif. Bisakah mereka menyingkirkanmu? Tidak langsung, tidak tanpa mayoritas suara dan alasan, tapi mereka bisa membuat posisi itu tak tertahankan. Dia mengatakannya tanpa rasa kasihan diri. Hanya fakta. Ini kampanye tekanan. Mereka ingin aku bernegosiasi dari posisi yang lebih lemah pada proposal ekspansi Q1. Kau seharusnya memberitahuku, katanya. Jika aku memberitahumu, kau akan mencoba memperbaikinya. Ya, katanya, aku akan melakukannya. Itu sebabnya aku tak memberitahumu. Dia melingkarkan kedua tangannya di cangkir. Ethan, aku telah mengelola gedung ini selama 5 tahun. Aku tahu bagaimana tinjauan tata kelola bekerja dan aku tahu bagaimana menavigasi tekanan dewan. Dan aku telah melakukannya sebelumnya tanpa melibatkan karir orang lain sebagai jaminan. Karirku bukan jaminan. Dari perspektif mereka, itu jaminan. Lalu biarkan aku memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Dia menatapnya. Itu tidak. Kau tidak perlu, Victoria. Dia menunggu sampai dia berhenti. Aku sudah membiarkanmu membuat keputusan atas namaku selama 3 tahun. Aku tak mengatakan itu dengan kebencian. Aku mengatakannya karena aku melihatnya sekarang dan karena aku paham kenapa kau melakukannya, dan karena itu sudah selesai. Tapi aku perlu kau dengar ketika kukatakan bahwa aku bukan seseorang yang perlu dikelola. Aku seseorang yang ingin berada di dalamnya bersamamu. Itu berbeda. Kau tahu itu berbeda. Dia diam lama. Apartemen itu sunyi di luar. Aku menulis banyak pesan yang tak pernah kukirim. Katanya. Aku tahu. Kau membaca salah satunya. Dia mengangguk perlahan, tidak malu, hanya mengakuinya. Kapan kau tahu? Tanyanya. Dia memikirkannya jujur. Pagi setelah kontrak Aapor ditutup, katanya. 14 bulan lalu. Kau berada dalam negosiasi selama 9 hari berturut-turut, dan ketika akhirnya berhasil,
Kau tak merayakannya. Kau diam sekitar 10 menit, lalu kau menelepon sekolah untuk memastikan penitipan sore Amara tertutup karena prosesnya berjalan terlambat. Dia berinci. Aku berdiri di luar kantormu. Kau tak melihatku. Dan kupikir, pria itu baik sepenuhnya, bukan pertunjukan, bukan untuk penonton, hanya dia berhenti. Aku tahu saat itu. Aku memikirkan untuk pergi, katanya, pindah ke divisi lain sendiri, menghilangkan konflik sepenuhnya. Dia menatap ke bawah cangkirnya. Aku tak bisa. Aku senang kau tidak, katanya. Dia mendongak. Ethan, suaranya hati-hati. Aku perlu kau tahu bahwa segala yang kulakukan, jadwal, konferensi, kalender, tak satu pun itu strategis. Aku tahu itu, katanya. Itulah intinya, katanya pelan. Itu hal yang terus kembali padaku. Kau tak melakukan semua itu untuk mendapatkan sesuatu. Kau melakukannya karena kau, dia berhenti, mencoba lagi. Karena itulah dirimu ketika tak ada yang melihat. Keheningan di dapur itu berbeda sekarang. Aku tidak tahu bagaimana melakukan ini, katanya. Apapun ini, aku menjalankan perusahaan. Aku mengelola dewan. Aku telah mempertahankan posisi di ruangan penuh orang yang ingin aku gagal, dan aku melakukannya tanpa gentar. Dia menekan tangannya rata di meja. Tapi aku tak tahu bagaimana menjadi orang seseorang. Aku tak punya kerangka kerja. Aku tak pernah memprioritaskannya. Aku tak pernah membiarkan diriku. Jida. Dan kau datang dengan seorang putri yang baru saja menulis namaku di formulir rumah sakit dan kesedihan yang tak sepenuhnya kupahami dan sejarah yang tak akan pernah bisa menjadi bagianku. Dan aku takut melakukan kesalahan karena melakukan kesalahan ini bukan hanya melakukan kesalahan denganmu. Itu melakukan kesalahan dengannya. Dia menatapnya lama. Lalu dia berkata, menurutmu aku tidak takut? Dia menunggu. Aku menguburkan istriku 4 tahun lalu, katanya. Aku duduk di parkiran setelah pertunjukan sekolah Amara dan menangis karena dia tak ada untuk melihatnya. Dia berinci. Gagasan membiarkan seseorang masuk lagi adalah hal paling menakutkan yang bisa kubayangkan. Dia bersandar sedikit ke depan. Daniel keras tentang cinta. Dia mengatakannya dan menunjukkannya dan berdebat tentangnya di volume penuh. Dia berinci. Kau telah mencintaiku dalam bahasa yang sama sekali berbeda. Diam, melalui jadwal yang diatur ulang dan rapat yang tertutup dan kopi yang ditinggalkan di meja jam 8 pagi di pagi terburuk tahunku. Dia menatapnya. Aku televisi dalam sada bahasa sepanjang hidupku. Butuh waktu lebih lama untuk belajar membaca bahasamu, tapi aku membacanya sekarang dan itu tak menakutiku seperti yang kukira. Mata Victoria berbinar lagi. Dia tak menahannya kali ini. Rabu, katanya, suaranya sedikit tak stabil untuk pertama kalinya sepanjang malam. Sesi dewan masih akan terjadi. Lalu, kita katakan kebenaran, katanya. Keputusan operasional bisa dipertahankan. Alasan dibaliknya jujur. Aku tak akan berpura-pura tak tahu yang ku tahu, dan aku tak akan membiarkanmu masuk ke ruangan itu dan membuat dirimu lebih kecil untuk melindungi versi peristiwa yang tak nyata. Dia menatapnya. Kau akan melakukan itu, katanya perlahan. Kau akan berjalan ke ruangan itu. Aku akan berjalan ke ruangan itu. Itu bisa mempengaruhi posisi barumu, Victoria. Dia menunggu. Apakah kau mempercayaiku? Keheningan cukup lama untuk berarti sesuatu. Ya, katanya, kalau begitu biarkan aku ada di sana. Dia menatapnya melewati meja dapur. Baiklah, katanya untuk kedua kalinya malam itu dalam bisikan yang sama, tapi kali ini membawa lebih banyak. Selasa berlalu dalam keregangan terkendali 2 orang yang bersiap untuk sesuatu yang signifikan. Ethan menyusun laporan formal tentang konteks operasional untuk setiap keputusan kalender. Dia mengirimnya ke penasihat umum Hayes Meridian tanpa menyalin ke Victoria, yang disengaja. Penasihat umum, Patricia Wen, meneleponnya kembali dalam 1 jam. Ini adalah laporan yang komprehensif, katanya. Kesediaanmu untuk bersaksi tentang laporan ini dalam sesi Rabu. Kau memilikinya, katanya. Rabu pagi tiba dengan kejelasan khusus hari-hari yang penting. Ethan membanggangkan Amara, memikirkan pakaian, sarapan, dan menggentarnya ke sekolah. Apakah Victoria akan baik-baik saja?
tanyanya. Dia akan baik-baik saja, katanya. Aku akan memastikannya. Sesi dewan dijadwalkan jam 10 pagi di ruang konferensi lantai 23. Dia tiba jam 9:40. Victoria sudah ada di lorong bersama Prewen dan seorang pengacara lain. Dia melihatnya datang dan sesuatu di bahunya menyesuaikan diri hampir tak terlihat. Kau lebih awal, katanya. Kau bilang sesinya jam 10, katanya. Sesi itu berlangsung 94 menit. Calawai membukanya dengan paket dokumentasi metodis. Patricia WN menanggapi dengan dokumentasi operasional baris demi baris. Kemudian Ethan berbicara. Dia berbicara selama 11 menit. Dia tidak menggunakan kata cinta. Dia berbicara dalam bahasa operasional, rasional jadwal, kinerja, dampak, efisiensi tim. Dia spesifik dan detail dan sepenuhnya tenang. Dan dia menguraikan versi 3 tahun terakhir yang sepenuhnya benar dan tak menyisakan ruang untuk narasi alternatif yang dibangun Calawai. Dia selesai. Ruangan itu sunyi. Calawai berkata, objektivitasmu dalam hal ini dikompromikan. Laporanku terdokumentasi dan bisa diverifikasi, kata Ethan, kompromikan ITU. Calawai tak mengatakan apa-apa. Sesi ditutup jam 11:34 menit. Patricia memberitahu mereka di lorong bahwa Dewan akan bermusyawarah dan mengeluarkan tanggapan formal dalam 5 hari kerja. Calawai berjalan melewati mereka berdua menuju lift tanpa melakukan kontak mata. Lorong itu kosong. Ethan dan Victoria berdiri di luar ruang konferensi bersama dalam keheningan. Dia menghela napas. Kau tak perlu melakukan itu, katanya. Aku tahu itu risiko. Seperan. Dia berpaling menghadapnya. Matanya stabil, jernih. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, katanya jujur. Aku tak punya peta jalan untuk ini. Aku juga tidak, katanya. Aku punya seorang istri. Itu satu-satunya model yang kupunya. Dan itu adalah hal tersendiri. Itu tak bisa dipindahkan. Dia berhenti. Kupikir kita mencari tahu bersama. Bersama, katanya, seolah menguji coba kata itu. Bersama, dia mengonfirmasi. Malam ITU, Ethan menjemput Amara dari sekolah, dan Rene datang untuk memasak makan malam lagi. Di suatu tempat sekitar jam kedua, dengan Amara di sofa menonton dokumenter alam tentang kristal yang tautnya dikirim Victoria padanya sore itu, dan Rene di meja dengan tehnya, menatapnya melewati tepi cangkirnya. Dia menelepon. Victoria menjawab pada tiring kedua. Rene memberiku tatapan. Katanya, jeda, lalu pelan suara sesuatu yang hampir tawa. Nyata, kecil, dan pribadi dan sama sekali tak seperti Victoria ruang rapat. Aku ingin bertemu dengannya, kata Victoria dengan tepat. Dia ingin bertemu denganmu juga. Dari seberang meja, Rene berkata, aku tengah ITU. Aku bebas Sabtu, kata Ethan. Sabtu cocok, kata Victoria. Jeda lain, berbeda dari yang lain. Lebih penuh. Ethan, katanya, terima kasih untuk hari Rabu untuk. Dia berhenti, memulai lagi, karena melihatku melewati gelar itu. Semuanya. Sabtu tiba. Victoria tiba jam 6:15 dengan sebotol anggur untuk Rene, yang menerimanya dengan kehangatan yang diperhitungkan secara presisi dari wanita yang telah memutuskan untuk berpikiran terbuka, dan sebuah buku kecil tentang ilmu kristalisasi untuk Amara, yang segera membukanya dan tak menutupnya selama 45 menit. Rene menarik Ethan ke dapur di suatu titik, dengan dalih mengambil piring saji dan berkata langsung dan tanpa basa-basi. Dia sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Apa yang kau harapkan? Aku mengharapkan CEO. Rene melirik ke ruang tamu di mana Victoria duduk di sofa sedang dididik dengan sungguh-sungguh oleh Amara tentang manfaat relatif berbagai struktur kristal. Itu hanya seseorang. Ya, Ethan, itu yang kutemukan. Rene menatapnya lama dengan ekspresi yang telah dia sempurnakan sejak 1992. Bagus, katanya, dan kembali ke kompor. Makan malam berisik dan spesifik dan penuh percakapan jenis yang memantul melintasi meja antara orang-orang yang sedang belajar mengenal satu sama lain. Di suatu titik sekitar makanan penutup, Victoria dan Rene sedang membicarakan sesuatu yang tak bisa sepenuhnya diikuti Ethan. Dan Amara bersandar ke lengannya, setengah tertidur.
Dan dia melihat sekeliling meja itu, meja biasa ini, dapur yang telah sunyi selama 4 tahun ini, dan merasakan kepenuhan spesifik dari kehidupan yang kembali pada dirinya sendiri. Victoria mendongak dan menangkapnya menatapnya. Dia tak berpaling. Dia juga tidak. Momen di ruang rapat itu, yang telah memulai semuanya, yang di mana kepalanya bersandar di bahunya dan dunia bergeser. Dia berpikir tentang itu sebagai malam ketika dia mengungkapkan sesuatu. Dia paham sekarang bahwa dia salah. Ruang rapat itu bukan saat dia mengungkapkan hatinya. Dia telah mengungkapkannya setiap hari selama 2 tahun. Dalam setiap rapat yang dijadwalkan ulang, setiap penyesuaian kalender, setiap keputusan profesional diam yang membungkuk sesuai bentuk hidupnya sehingga dia bisa menunjukkan diri untuk putrinya. Pesan di ponsel itu hanya kata-kata. Kata-kata itu sudah ada di sana sepanjang waktu, ditulis dalam bahasa yang tak dia sadari sedang dia baca. Dia menjengkau melintasi meja dan menutupi tangannya dengan tangannya. Sederhana, biasa saja, jenis gestur yang dibuat orang di meja makan malam setiap malam di setiap kota tanpa memikirkan apa artinya. Tapi Ethan memikirkannya. Dia memikirkan berapa banyak biaya yang dikeluarkan keduanya untuk sampai pada kemudahan momen ini. Kesedihan dan keheningan dan jarak profesional yang salah dan sesi dewan dan lorong rumah sakit, dan pesan yang tak terkirim dan kopi yang ditinggalkan di meja pada pagi terburuk tahun yang mengerikan. Dia memikirkan semua itu dan kemudian membiarkannya mengendap ke masa lalu di mana itu berada, dan tinggal tepat di mana dia berada. Di mejanya sendiri pada Sabtu malam bersama orang-orang yang paling dia cintai di dunia, di rumah yang akhirnya benar-benar penuh dengan suara.